ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Dan sungguh kami berikan hikmah kepada Luqmanul Hakim. Wa laqad atana Luqmanul hikmata an ishkur lillah. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bersyukur, maka syukur itu untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang ingkar, barang siapa yang kafir, barang siapa yang tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Bapak dan Ibu tahu dengan Luqman? Tahu tak? Tahu namanya baik. Tahu namanya baik, Luqman. Luqman itu adalah orang yang bertubuh pendek katanya, ya, menurut riwayat para ahli tafsir bahwa Luqman itu tubuhnya pendek. Dia apa? Kulitnya hitam, ya. Karena Luqman ini berasal dari Nubian, artinya dari Afrika. Luqman, iya. Oh, berarti Ado kembaran Luqman. Tapi bukan Luqman ini, Pak ya? Iya. Alhamdulillah Ado. Nah, itu. Ya. Syukur alhamdulillah Ado namanya. Jadi mencontoh Luqman, ya. Kenapa itu artinya kalau namanya Luqman bertafaulan orang tuanya agar mengharap berkah. Mengharap berkah seperti Luqman. Maksudnya kan seperti itu. Karena Luqman itu adalah manusia terbaik yang berada dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti dia seorang nabi, bukan. Luqman bukan seorang nabi, namun dia seorang yang soleh. Memang ada riwayat bahwa mengatakan bahwa Luqman itu adalah nabi, tapi yang lebih besar, artinya yang kebanyakan para ulama, bahwa Luqman itu bukanlah seorang nabi, dia adalah orang biasa, orang soleh. Bahkan dia ini seorang budak, artinya dia seorang pembantu majikan Luqman ini. Namun karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah, pengetahuan, ilmu kepada Luqman ini, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebetulnya Luqman itu disuruh memilih oleh Allah apakah jadi nabi, apakah menjadi ahli hikmah. Luqman memilih ahli hikmah, ilmu pengetahuan. Dia memilih seperti itu. Ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Luqman, ya. Ada yang namanya Luqman dalam Al-Quran. Kemudian ada siapa lagi? Yusuf, ya, Nabi Yusuf. Kemudian Imran, Al-Imran, surat Al-Imran, ya, itu nama-nama orang. Nah, itu adalah manusia-manusia soleh, manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap anak kita sifatnya seperti Luqmanul Hakim, ya, berharap dibaca Quran, walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid.
kita, mudah-mudahan anak kita sifatnya seperti sifat seorang yang soleh seperti Luqman. Pernah Pak, pernah Bu, Luqman ini diperintahkan oleh majikannya untuk menyembelih kambing. Kata majikannya, "Hai Luqman, sembelihkan kambing untukku." Maka disembelihlah kambing tersebut. Kemudian majikan tersebut berbicara kepada Luqman, "Ambilkan dalamannya, ambilkan jeroannya yang terbaik untukku," kata majikannya tadi. Kemudian Luqman mengambilkan lidah dengan hati. Diambilkan oleh Luqman lidah dan hati, diberikan kepada sang majikannya tadi, diberikan bahwa itulah yang terbaik jeroannya. Setelah beberapa hari yang lalu lewat bertahun-tahun, kemudian majikannya menyuruh kembali untuk menyembelih kambing. Disembelihlah oleh Luqman. Kata majikannya kembali, "Coba ambilkan jeroannya kepadaku yang paling buruk," ya, yang paling buruk. Maka Luqman mengambilkan lidah dan hati juga. Majikannya bertanyalah kepada Luqman, "Hai Luqman, aku minta yang terbaik, jeroannya engkau berikan lidah dan hati. Aku minta yang buruk, engkau berikan ini juga lidah dan hati." Apa jawaban Luqman? "Wahai tuanku, wahai majikanku, inilah yang terbaik, ya. Yang terbaik inilah dalamannya, lidah dan hati." Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita manusia ini, kalau lidah kita ini baik, maka akan baiklah. Kalau hati ini baik, maka akan baiklah segala tingkah laku pola dan kehidupan kita. Karena lidah, karena hati kita. Kenapa? Karena lidah inilah kita terjadi pertengkaran, betul? Karena lidah inilah kita terjadi cekcok dengan tetangga kita, betul? Karena lidah inilah kita terjadi peperangan, terjadi pertengkaran di antara negara-negara. Terjadi karena lidah kita yang tidak menjaga lidah kita ini, keluar seenaknya saja, tidak berpikir apa akibatnya ini. Makanya kita seorang tokoh jangan berbicara yang aneh-aneh, jangan berbicara yang macam-macam, lebih baik diam. Ya, kalau pembicaraan kita itu nanti akan menimbulkan pro dan kontra kalau kita menjadi orang besar. Karena tindak tanduk kita kalau sudah disorot menjadi figur, menjadi pemimpin umat, itu diikuti oleh masyarakat. Hati-hati, jangan buat omongan yang akan membuat kerusakan, membuat kehancuran kita sendiri, kelompok kita, dan apalagi menghancurkan negara kita. Jaga lidah kita, jangan sampai karena lidah ini terjadi percekcokan, terjadi peperangan di antara kita, di antara kelompok-kelompok kita. Kadang sesama umat Islam, mereka saling menjelek-jelekan, ya kan? Saling merasa inilah yang benar, maka inilah yang benar, maka inilah. Hati-hati, jaga lidah kita, jangan sampai terpecah belah umat ini karena perbuatan lidah kita. Jaga. Kalau hati kita lagi ditambah busuk, ya, hati kita jahat, dengki, ya, apalagi kita mempunyai hati seperti itu, tambah kita sombong ada dalam diri kita. Inilah termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah. Makanya Nabi Musa bertanya, "Ya Rabbi, siapakah makhlukmu yang paling engkau benci di muka bumi ini? Siapakah makhlukmu yang paling engkau benci di muka bumi ini?" Kata Nabi Musa. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Orang yang paling aku benci di muka bumi ini adalah orang yang takabur,
yang sombong, ya, merasa diri mampu, merasa diri kaya, merasa diri berilmu dan lain sebagainya, menganggap orang lain itu kecil. Ini orang yang paling dibenci kata Allah.